Untuk tausiah terakhir ini saya menyampaikan tentang salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Asmaul Husna. Allah bernama Ar-Razzaq, artinya yang maha pemberi rizki. Dalilnya di surat Adz-Dzariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rizki, maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surat Adz-Dzariyat ayat 58. Kemudian Allah juga sebaik-baik pemberi rizki, khairur raziqin. Bukan berarti ada pemberi rizki yang lain selain Allah, karena hakikatnya rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia terkadang menganggap orang lain yang sebagai sebab itu yang telah memberikan rizki kepada kita, menganggapnya. Padahal hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga benar-benar dia sangat patuh sekali, loyal sekali kepada orang yang memberikan gaji misalnya kepadanya. Kalau seorang bekerja sebagai supir misalkan, pasti dia akan patuh sekali sama majikannya. Di bel saja sudah langsung siap gitu kan. Sedang tidur aja istirahat, ada bel langsung bangun siap gitu kan. Disuruh jam 1 malam berangkat, nggak pernah bilang oh saya malas nih capek gitu, enggak kan. Padahal itu manusia yang sama sekali artinya punya banyak kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Kalau kita memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi rizki kepada kita, tentu seharusnya loyal kita, kepatuhan kita, ketaatan kita harus lebih jauh gitu kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu hanya sebab saja, sebagai penyebab. Majikan, kafir itu hanya sebagai penyebab saja. Kemudian kalau kita baca di surat Hud ayat 6, surat Hud surat ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk bergerak, bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Kita lihat lagi di surat Al-Ankabut ayat 60. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 60. Allah berfirman, "Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim." Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepada kalian. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Ini sebagai satu isyarat maha mendengar, berarti adalah kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengetahui juga supaya kita hati-hati juga, jangan sampai mencari rizki dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu binatang yang disebut dalam bahasa Arabnya al-ghurab. Ghurab itu burung gagak. Kalau dulu sekitar 20 tahun yang lalu di Jeddah masih banyak burung gagak. Sekarang masih. Anak burung gagak itu namanya bughath. Bughath. Kalau lahir warnanya tidak hitam, tapi putih. Karena belum tumbuh bulu hitamnya, belum ada. Sampai induknya itu jadi ragu apakah itu anak saya atau bukan. Karena warnanya putih beda. Jadi dia pergi ibunya itu, ditinggal di sarangnya. Tapi subhanallah, bughath tersebut mengeluarkan aroma yang merangsang menjadikan binatang serangga, ulat-ulat itu datang, mendatangi anak burung tersebut.
Kalau datang tinggal dimakan. Subhanallah, rezekinya datang sendiri. Sampai nanti ketika sudah mulai tumbuh, bulunya hitam, induknya baru datang lagi. Oh, itu anak saya. Baru dia cari makan untuk anaknya tadi. Nah, ini saya dapatkan dari kitab Mausu'ah tentang Asmaul Husna. Kemudian juga dari penjelasan dari seorang yang berceramah dalam bahasa Arab menyampaikan seperti itu. Kemudian tentang masalah rizki lagi, ada juga tentang sedikit burung gagak ya. Pernah saya cerita atau tidak? Seorang bapak-bapak udah 80 tahun, anaknya sudah jadi profesor sekitar 40-45 tahun, profesor doktor. Rumahnya dipisah. Setiap pekan sekali ayahnya datang, anaknya itu datang menengok ayahnya yang sudah sepuh. Bicara, ngobrol, minum teh di teras gitu. Satu hari ada hinggap burung gagak. Ayahnya yang udah sepuh tanya pada anaknya, itu apa namanya? Anaknya bilang itu burung gagak. Terus ngobrol lagi. Setelah nggak lama ayahnya bilang lagi, itu burung apa ya? Itu apa tadi yang hinggap di pagar? Burung gagak, kata si anaknya. Ngobrol lagi sebentar, tanya lagi ayahnya. 3 kali seperti itu. Akhirnya anaknya jadi emosi kan. Ayah ini tanya terus, sudah saya jawab dari tadi gitu kan. Burung gagak. Enggak lama tanya lagi yang keempat kalinya. Sampai anaknya sangat emosi sekali. Sampai bangkit, burung gagak seperti itu. Artinya menunjukkan marah, dibentak ayahnya tadi. Ayahnya bilang, sebentar, saya mau masuk dulu. Masuk ke dalam, ambil catatan harian, buku harian. Suruh baca anaknya profesor tadi. Ternyata menceritakan kisah profesor itu ketika masih usia 3 tahun. Waktu digendong oleh ayahnya di pagar, ada burung gagak hinggap. Si anak tuh tanya, itu apa? Dijawab burung gagak. Nanya lagi sampai 20, lebih dari 20 kali tanya. Dijawab sama ayahnya dengan sabar, tidak marah, sambil dipeluk, sangat cinta kepada anaknya. Ini juga satu pelajaran hidup bagi kita. Ketika kita punya orang tua atau mertua yang sudah sepuh membuat kesel kita, ingat waktu kita kecil pun sering membuat kesel orang tua gitu kan. Jadi harus sabar. Kemudian rizki itu ada 2 macam. Ada rizki yang sifatnya materi ataupun benda gitu ya. Makanan itu rizki. Itu setiap umum lah. Setiap orang kafir pun Allah beri rizki seperti itu gitu. Allah berikan. Tapi ada rizki yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman saja. Nah, sebentar. Bisa dibuka di rizki yang untuk orang-orang beriman, yang khusus untuk orang beriman, bisa dibuka di surat At-Tolaq ayat 11. Surat At-Tolaq ayat 11, surat ke-65. Di bagian akhirnya, di awal-awalnya Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu dengan memasukkan ke dalam jannah gitu kan. Nah, setelah itu qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Berarti jannah tuh nanti berupa rizki untuk kita bagi orang-orang yang beriman, insyaallah. Kemudian surat Shad ayat 53-54. Surat Shad surat ke-38 ayat 53-54. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sebelumnya juga menceritakan tentang Jannatul Aden, jannah surga Aden. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Sungguh inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Itu salah satu bentuk rizki. Nanti bisa dibaca juga di rumah. Surat An-Nahl ayat 96, Surat Al-A'la ayat 16-17, Surat Maryam ayat 61-63. Mengikuti kebenaran juga merupakan rizki, dan menghindari dari kebatilan itu juga rizki. Makanya kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna attiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu.
Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu sebagai suatu kebenaran, dan berilah kepada kami rizki, berilah karunia untuk dapat mengikuti kebenaran tersebut. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan, dan berilah kepada kami rizki, karunia untuk dapat meninggalkannya atau menjauhinya. Ini yang bermanfaat, rizki yang berupa ibadah, amal soleh, jannah, itu yang hakikat yang sebenarnya dari rizki tersebut. Walaupun tadi yang dunia pun sebenarnya rizki, dan rizki tidak hanya materi saja sebenarnya. Imam Masjid Kuba, Syekh Saleh Al-Maghamisi yang di Madinah juga pernah menyampaikan bahwa rizki itu tidak hanya terbatas pada harta materi uang saja. Kita punya istri, itu rizki, alhamdulillah, karunia dari Allah. Punya anak, itu rizki. Kita bisa berangkat menunaikan umroh, ibadah umroh, rizki. Bisa haji, itu adalah rizki. Kita bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak, bisa tidur, itu rizki. Bisa tidur itu nikmat luar biasa. Ada seseorang yang kena penyakit tidak bisa tidur, sulit tidur, sampai pergi ke dokter, habis biaya banyak dan lain sebagainya. Bagaimana supaya bisa tidur? Nah, kita alhamdulillah tidak pakai obat, tidak apa, tidur enak saja kan. Alhamdulillah, itu hakikatnya adalah rizki. Banyak rizki-rizki itu yang setiap hari kita rasakan, tapi kadang kita lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang wajib kita juga syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukurinya adalah dengan beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh itu yang akan menghindarkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingat ayatnya di surat apa ya? 100 nomor ayatnya 147. 147 di surat An-Nisa. Yang bawa mushaf bisa dibuka, surat An-Nisa ayat 147. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima." Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Artinya membalas manusia yang bersyukur kepada Allah itu akan Allah beri balasan. Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Bersyukur dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Manusia tidak ada yang sempurna, pasti saja tidak lepas dari salah, berbuat dosa dan lain sebagainya. Perbaiki dengan banyak amal kebaikan. Semoga bisa menghapus kesalahan-kesalahan dari dosa-dosa kecil kita. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah engkau pada Allah di mana saja kamu berada, kemudian ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan dapat menghapus keburukan. Dan berakhlaklah, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu untuk dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, untuk dihapusnya dengan taubat pada Allah SWT. Dan jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha mengampuni dosa-dosa. Ada sebagian orang-orang salaf dahulu, ketika berbuat dosa, menyesal, itu menghukum dirinya. Berbagai macam bentuk menghukum dirinya. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah pergi ke kebun miliknya. Kemudian setelah meninggalkan kebun, mau salat asar, ternyata orang-orang sudah bubar, selesai jamaah salat asar. Dia nyesal sekali karena tadi ke kebun tadi menjadikan telat tidak ikut salat berjamaah di masjid. Akhirnya kebunnya diwakafkan untuk fuqara. Dianggap kebunnya tadi melalaikan dia. Ini salah satu bentuk menghukum diri dengan cara seperti itu. Ada lagi orang yang berbuat kesalahan, akhirnya dia mantap untuk terus rajin puasa sunnah. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu adalah hal yang baik. Ada bahkan sampai dalam kisah Al-Ahnaf bin Qais, saya belum pernah ceritakan kepada antum,
kisah Ahraf bin Qais yang sudah pernah diceritakan kan? Ada satu kejadian ketika dia melihat api, dia sampai melukai jarinya, tapi tidak sampai luka yang parah gitu kan, sekedar dipanaskan. Kalau orang perempuan biasa di dapur kan, mungkin memegang panci yang panas sudah kuat karena sudah terbiasa. Kita mungkin tidak terbiasa, nggak kuat gitu kan. Nah, dia sedikit untuk memanaskan sedikit jarinya di api supaya ingat akan api neraka jahanam gitu. Bahwa di dunia saja kamu tidak kuat, kamu jangan maksiat gitu. Tapi tidak sampai berlebihan karena ada batasannya, haram hukumnya kalau menyiksa diri. Karena dahulu ada di zaman Bani Israel seorang laki-laki berbuat maksiat memegang paha perempuan. Terus dia menyesal, akhirnya tangannya dibakar sampai cacat. Nah, itu tidak boleh yang seperti itu, melukai badan seperti itu dalam bentuk untuk bertaubat. Dan para ulama mengatakan seandainya dilakukan di zaman Bani Israel dahulu, syariat mereka membolehkan yang demikian. Tapi dalam syariat kita sekarang haram hukumnya melukai diri. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika 10 Muharram, melukai diri sampai bacok-bacok kepala dan lain sebagainya, sampai berdarah, itu termasuk menyiksa diri yang diharamkan. Walaupun tujuannya untuk mengingat rasa sedih dahulu Husain radhiyallahu anhu dibunuh dan lain sebagainya, tapi itu adalah hal yang diharamkan. Itu yang bisa saya dapatkan berkenaan dengan masalah batasan-batasan untuk menghukum diri ketika kita berbuat maksiat, tapi dengan hal-hal yang baik, dengan sedekah, dengan umroh, dengan puasa sunnah. Ini hal-hal yang baik. Ada yang ditanyakan? Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada Pak. Ya, silakan Pak. Di dalam Asmaul Husna, Ya. itu tidak ada lafaz mustawin atau istiwa. Iya. Kok tidak termasuk dalam Asmaul Husna istiwa itu? Itu sifat. Jadi Apakah Tuhan perlu tempat? Ya, tidak. Jadi terkadang kita menggunakan dengan logika kita, Allah berada di atas arsy seolah-olah bahwasanya berada Allah ini perlu tempat, gitu kan? Jadi ada hal-hal yang di luar logika kita. Tapi kalau kita baca dari ayat Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Tapi bagaimananya kita tidak tahu. Bagaimananya kita tidak tahu. Tapi kita mengimani bahwa Allah itu berada di atas. Tapi hakikatnya banyak hal-hal yang gaib ini yang kita tidak tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jangankan yang seperti itu, hal-hal yang di sekarang saja kita ini misalnya menghirup udara. Tapi udara sendiri kita tidak bisa melihatnya, udara. Jadi banyak hal-hal yang, tapi kita yakin bahwa kita ini sedang menghirup udara. Jiwa termasuk roh saja termasuk hal-hal yang gaib. Padahal kita tahu kita ada roh, ada jasad, tapi bagaimana bentuknya dan lain sebagainya kita tidak tahu. Ya. Kemudian banyak orang salah paham dalam masalah Asmaul Husna itu. Kan dalam ayat disebutkan Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah kalian meminta kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna tadi. Artinya kalau kita minta rizki, kita minta kepada Allah, ya Razzaq, urzuqni, misalnya urzuqna, ya Razzaq, ya Fattah, misalnya iftah alaina, ya Ali, ya Ali, misalnya ya Rahman. Kita menyebutkan nama-nama Allah sesuai dengan apa yang kita mintanya, ya Ghaffar, Ighfirli, misalnya kan. Tapi jangan bilang ya Razzaq, Ighfirli, Maha memberi rizki, tapi kecuali yang dimasukkan rizki secara umum gitu ya. Jadi sebentar, banyak orang salah paham di kita, akhirnya dengan hanya menyebut nama Asmaul Husna semuanya disebutkan. Sebentar, ada orang salah paham banyak di buku-buku primbon ataupun apa mujarobat yang menyebutkan kalau kita mau rizki baca misalnya ya Razzaq 33 kali atau bahkan 1000 kali, berbagai macam
hajat kebutuhan manusia dibikin resepnya istilahnya. Sekian kali, padahal tidak ada contoh dari Nabi SAW. Jadi tidak ada batasan-batasan tertentu untuk menyebut Asmaul Husna sekian kali, nanti khasiatnya demikian, tidak ada. Kita baca berapa kali terserah kita, dan kita minta kepada Allah, insya Allah karena keikhlasan dari kita, kesungguhan Allah kabulkan. Jadi terkadang ada mungkin seorang kiai berdoa seperti itu ternyata dikabul, dianggap wah dengan cara tadi rumusnya tadi, akhirnya diajarkan. Nah, bisa jadi akhirnya khawatir, akhirnya timbul ria, ujub. Oh, saya doanya tadi seperti ini dikabulkan. Akhirnya dibikin rumus sendiri supaya orang, murid-muridnya pada mengikuti teori dia misalnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi bisa jadi orang yang menyebutkan tersebut dikabulkan sama Allah karena keikhlasan mereka, tapi bukan jadikan karena sumbernya penyebutan sekian angka, sekian kalinya, bukan. Ini masih banyak sekali di masyarakat diyakini dengan menyebutkan angka-angka tertentu, jumlah bilangan tertentu untuk kepentingan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ini tidak ada dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW untuk menyebutkan angka-angka tertentu. Ya. Mau nanya berkenaan dengan hadis, barang siapa yang melazimkan istighfar, man lazimal istighfar, ja'alallahu min dhaiqi makhraja wa ya. Itu bisa kita amalkan di setiap waktu. Ya. Untuk hadis tersebut derajatnya lemah. Tetapi maknanya baik dan insya Allah benar. Artinya maknanya. Tapi ketika kita menyebutkan hadis kan kita mengatakan qala Rasulullah SAW gitu kan. Nah, ketika para ahli hadis banyak mengatakan, mentahqiqkan bahwa riwayatnya itu adalah hadis yang lemah. Tapi memang sebagian ustadz-ustadz atau mubalik sering menyampaikan kan gitu. Nah, tapi kita setelah tahu, kita tidak menyampaikan bahwa itu hadis dari Nabi SAW. Tapi kalau kita mau baca dari ayat-ayat Al-Quran, kita dapatkan di surat Nuh. Kalau kita baca di surat Nuh, surat ke-72, bukan surat 72, surat 71. Surat ke-71, di ayat 10. Mulai dari ayat 10 sampai berikutnya, Allah berfirman, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, beristighfarlah, mintalah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia itu Maha Pemberi ampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit dengan hujan yang deras. Maksudnya bukan deras menimbulkan banjir, bukan, tapi deras yang akhirnya bermanfaat untuk tanam-tanaman dan hewan-hewan. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang dengan istighfar tadi juga akan Allah berikan tambahan kepada kalian dengan harta dan anak, dan juga akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ada satu orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Ya, saya mengeluh, saya ini rezekinya sempit, belum dapat pekerjaan yang ini, kebutuhan banyak dan lain sebagainya, kurang. Jawabannya, Syekh, banyak beristighfar. Pulang. Ada lagi orang lain lagi, ya saya udah nikah sekian puluh tahun belum dapat punya anak, tolong minta nasihat. Istighfar lagi jawabannya. Suruh banyak istighfar. Yang satu lagi, apa lagi? Ada 3. Sempit rezekinya, kemudian datang lagi menceritakan sekarang lagi paceklik, musim paceklik, nggak ada turun hujan. Perintahnya lagi banyak istighfar. Ada satu muridnya yang memperhatikan 3 jawaban yang sama itu, setiap orang yang datang jawabannya resepnya istighfar terus gitu kan. Oh, ini kata Imam Hasan Basri, bukan saya pribadi, ini ayat Al-Quran. Akhirnya dibacakan surat Nuh tadi. Bahwasanya dengan istighfar tadi menurunkan hujan, bisa insya Allah memberikan keturunan, kemudian juga menambah rezeki. Ada lagi di ayat lain saya lupa, juga dengan istighfar memberikan kekuatan, memberikan kepada kekuatan. Ada satu orang saya jumpa di sini, dia katakan alhamdulillah saya berumah tangga tidak minum obat kuat atau apa dan sebagainya. Saya banyak istighfar, alhamdulillah Allah beri kekuatan. Jadi secara fisik pun
subhanallah dengan banyak beristighfar. Jadi manfaatnya banyak sekali. Insya Allah tinggal kita terus sering mempraktekkan dengan menyebutkan istighfar, tapi bukan hanya sekedar juga di lisan saja, tapi benar-benar diresapi dalam hati bahwa ini bentuk kelemahan kita, minta ampunan dari Allah, minta rahmat dari Allah, gitu. Supaya kita semakin kuat iman kita dan semakin hati-hati untuk tidak menerobos perbuatan dosa. Ya, saya pikir cukup, sudah lebih dari jam 11. Insya Allah mudah-mudahan kajian di sini tetap bisa berlangsung walaupun saya tetap pulang ke Indonesia untuk sekitar 6 bulan. Mudah-mudahan tetap bisa berjalan, dan selanjutnya kalau ada hal-hal yang memang perlu dibahas walaupun saya di Indonesia, bisa menghubungi apakah lewat SMS ataupun bagaimana nanti, supaya bisa saya ikut membantu mencarikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kalau memungkinkan juga Ramadan supaya ada kegiatan umroh, juga biasanya kantor juga mengadakan untuk disediakan bis dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, tinggal dikoordinasikan dengan Ustadz Abu Said yang orang India, supaya bagaimana minta jadwalnya mau berapa kali dalam Ramadan. Yang penting ada, mungkin maksimal sampai 30 orang gitu. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.